Kita ke informasi lain. Pemirsa, jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati, warga kembali mengirimkan donasi berupa ribuan air mineral dan berbagai makanan ringan di depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebut aksi donasi warga tanpa dikomando dari pihak manapun. Sumbangan dari warga lagi ya. Mahnung. Ada sumbangan air mineral ya dari warga untuk persiapan besok rapat sidang paripurna. Situasi politik di Pati, Jawa Tengah kembali memanas jelang sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang akan digelar pada Jumat 31 Oktober esok. Masyarakat Pati kembali menunjukkan solidaritas dengan cara memberikan air mineral dan makanan ringan. Hingga Kamis siang, ribuan box air mineral sudah memenuhi depan pendopo Kabupaten Pati. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB menyebut donasi yang mulai berdatangan sejak Rabu sore kemarin tidak ada komando dan paksaan dari pihak manapun. Untuk bantuan ini tanpa dikomando ya Pak, dia datang sendiri karena saya tak yakin orang Pati ini solidaritasnya sangat tinggi. Untuk estimasi per masyarakat ini kurang lebih 3.000 sampai 10.000. Harapannya ini semoga anggota Dewan bisa pada datang di rapat paripurna biar terselenggara rapat paripurna itu bisa berjalan dengan baik Pak. Aliansi Masyarakat Pati juga memastikan warga yang datang untuk mengawal paripurna pemakzulan Bupati Sudewo Jumat besok diperkirakan mencapai 3.000 hingga 10.000 orang. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan personil gabungan disiagakan untuk mengamankan rapat paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo Jumat besok. Rencananya paripurna itu akan dihadiri dua kubu, yaitu masa pro dan masa kontra Bupati Pati. Sebanyak 3.379 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan jalannya paripurna membahas pemakzulan Bupati Sudewo pada Jumat besok. Personil gabungan ini berasal dari Polda Jawa Tengah dan Polres jajaran. Berdasarkan data dari kepolisian, ada dua kubu yang rencananya akan datang untuk mengawal paripurna hak angket di DPRD Pati. Masa yang akan datang yaitu masa pro Bupati dan masa kontra Bupati. Masa pro Bupati diperkirakan 700 orang dan masa kontra dari masyarakat Pati Bersatu sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Personil yang kita siapkan untuk mengamankan itu seluruh kegiatan ini ya sekitar 3.379 personil. Jadi ini gabungan dari Polda dan juga Polres. Personil atau anggota yang kita siapkan untuk mengamankan itu nanti akan sebanding dengan masyarakat atau massa yang akan hadir di DPR ya dari kedua kubu. Jadi informasi sementara dari kedua kubu akan menghadirkan massa. Tentunya kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Vindi Agil di depan gedung DPRD Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selamat sore Agil, seperti apa situasi saat ini jelang rapat paripurna hak angket besok? Baik, selamat sore rekan yang ada di studio. Saat ini di depan area pendopo Kabupaten Pati, masyarakat masih silih berganti memberikan donasi berupa air mineral dan makanan ringan. Bahkan saat ini mengingat banyaknya polisi yang disiagakan, mereka sudah memasang pagar besi untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan yang akan terjadi pada sidang paripurna pemakzulan Bupati Pati Sudewo pada Jumat 31 Oktober besok. Baik, Agil, ada beberapa donasi yang memang saat ini sudah ada di depan gedung DPRD. Bisa Anda ceritakan apa saja yang disumbangkan oleh masyarakat untuk aksi unjuk rasa besok? Ini kita bisa lihat bahwasannya terkait sumbangan yang sudah terkumpul, banyak sekali donasi air mineral dan makanan-makanan ringan yang disumbangkan oleh masyarakat untuk mendukung aksi dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu dalam pengawalan hak angket pemakzulan Bupati Sudewo pada esok hari. Baik, Agil, rencananya besok pukul berapa rapat digelar di DPRD? Kemungkinan rapat sidang paripurna tersebut akan digelar pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat.
Baik, ada berapa jumlah massa yang berunjuk rasa besok diprediksi? Jumlah massa diprediksi mencapai 10.000, dari 3.000 orang sampai 10.000 orang yang akan datang memadati area alun-alun dan terutama di depan DPRD Kabupaten Pati. Begitu rekan. Agil, apakah rekayasa arus lalu lintas sudah dilakukan oleh petugas di sana untuk mengantisipasi unjuk rasa besok? Rekayasa arus lalu lintas juga sudah mulai dilakukan dari pihak Satlantas Polresta Pati. Mereka melakukan pengalihan jalur untuk supaya masyarakat besok tidak melintasi area alun-alun. Begitu, mereka diarahkan ke jalur lain untuk menghindari kemacetan ataupun kekeosan yang akan terjadi. Begitu. Baik, terakhir Agil, informasi yang Anda dapatkan di sana, apakah besok massa yang akan berunjuk rasa hanya berasal dari Pati atau ada dari wilayah lainnya? Kemungkinan besar masyarakat yang datang pada sidang hari paripurna pemanggilan Bupati Pati ini sebagian besar datang dari warga Kabupaten Pati sendiri. Pasalnya mereka ini dari pihak aliansi Mas Botok dan kawan-kawan terus melakukan sosialisasi, bahkan di seluruh kecamatan di 401 5 desa mereka mensosialisasikan menggunakan mobil komando untuk menyuarakan bahwa besok nanti tanggal 31 ini ada paripurna pemanggilan Bupati Pati. Mereka turun langsung ke jalan dan ke pelosok-pelosok desa untuk menginformasikan itu, rekan. Baik, terima kasih. Vindi Agil melaporkan langsung dari depan gedung DPRD Pati. Selamat bertugas kembali. Ledakan kembang api hingga petasan dari sebuah rumah sekaligus toko grosir yang terbakar di Desa Simbolon, Kecamatan Palipi, Samosir, Sumatera Utara sempat membuat panik warga. Kebakaran toko grosir milik Dipos Naibaho ini terjadi pada Kamis pagi saat toko masih tutup dan pemiliknya masih tertidur lelap. Kobaran api langsung membesar, membakar seluruh isi toko yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari. Dua unit damkar milik Pemkab Samosir yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Namun naas, salah seorang penghuni ruko yang merupakan anak Dipos Naibaho, yakni Andi Naibaho, ditemukan tewas di dalam kamarnya, diduga masih tertidur lelap saat kebakaran terjadi. Dugaan sementara kebakaran dipicu akibat korsleting listrik yang menyambar petasan hingga kembang api sebelum api membesar, membakar seluruh bangunan ruko. Polisi dari Polres Samosir kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Pemirsa, lebih dari sepekan jalur Pantura Semarang, tepatnya di Kaligawe Genuk, tergenang air. Ketinggian air masih mencapai 70 hingga 80 cm sehingga membuat arus lalu lintas macet parah. Banjir yang melanda kota Semarang terjadi di sejumlah titik. Di jalur Pantura Semarang, tepatnya di Jalan Kaligawe Genuk, hingga Kamis siang masih terjadi kemacetan. Jalur ini hanya dapat dilalui oleh kendaraan besar, meski demikian truk-truk besar hanya mampu merayap menerjang banjir. Bahkan salah satu sopir truk mengaku mengalami kemacetan 2 hingga 3 jam saat melewati jalur Pantura Semarang. Ketinggian air masih mencapai 70 hingga 80 cm. Yang terparah terjadi di depan RSI Sultan Agung Semarang hingga menuju arah terminal Terboyo. Genangan air yang berada di jalur Pantura Semarang ini sudah terjadi lebih dari 1 pekan. Sementara itu, pemerintah melakukan penambahan pompa di rumah pompa dan pompa portable yang disiagakan di titik rawan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih melanda jalur Pantura Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Bahkan, sopir truk emosi akibat perjalanannya tertunda. Banjir di jalur Pantura Semarang masih tinggi. Genangan air di depan Rumah Sakit Islam Sultan Agung juga masih belum surut. Tinggian debit air di kawasan ini mencapai 80 cm. Akibatnya, anggota TNI Genuk Sari Semarang harus berjibaku membantu mengevakuasi para pasien yang akan menuju ke rumah sakit ataupun sebaliknya. Bahkan, anggota TNI harus mengangkut seorang lansia yang sakit menggunakan kursi roda. Untuk ketinggian air dari 50 cm sampai dengan 90
Sementara itu, kemacetan panjang akibat banjir di jalur Pantura juga memicu emosi sejumlah sopir. Bahkan ada beberapa sopir truk yang adu jotos. Perkelahian diduga dipicu kelelahan dan emosi akibat lamanya menunggu antrian kemacetan serta saling berebut jalan di genangan banjir. Para sopir truk mengaku lelah, terjebak macet berjam-jam dan mengalami kerugian akibat lama di perjalanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi Terboyo Semarang untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir di wilayah Semarang. Kalau jenengan sih diskusi masalah konstruksi, diskusi masalah ini, sementara masyarakat teriak, nggak ada gunanya kau bikin proyek ini, gitu loh. Jadi saya sarankan Pak, coba dulu lah. Siapa tahu dengan ini diperlancar, pompa diperbanyak, mereka sudah surut. Guna mempercepat penanganan banjir yang melanda Pantura, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meninjau langsung kolam retensi Terboyo Semarang Kamis pagi. Kunjungan ini untuk memastikan percepatan pengerukan dan pembangunan sistem pengendalian banjir